Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Cici Cahyati dengan NIM 2101809191. Di sini saya selaku moderator daripada kelompok 6. Baiklah, di pertemuan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Sebelumnya izinkan kami mempresentasikan daripada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan keempat. Saya sendiri akan menjelaskan sedikit tentang di pertemuan 1. Yang dimana pertemuan 1 ini adalah terdapat audit sistem informasi atau SI merupakan suatu proses sistematis yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti guna menentukan apakah sistem informasi yang digunakan oleh sebuah organisasi telah mencapai tujuannya. Tujuan daripada audit ini mencakup beberapa aspek kunci, seperti melindungi aset, menjaga integritas data, meningkatkan efektivitas sistem, dan juga menggunakan sumber daya dengan efisien. Pentingnya audit sistem informasi terletak pada kemampuannya untuk mencegah kerugian seperti kehilangan data, kesalahan pemrosesan komputer, pengambilan keputusan yang salah, penyalahgunaan komputer, dan juga pemeliharaan keberhasilan atau kerahasiaan informasi. Selanjutnya, dalam melakukan audit sistem informasi terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu kesesuaian atau conformance dan kinerja atau performance. Aspek kesesuaian mencakup aspek kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan juga kepatuhan. Sementara aspek kinerja atau performance meliputi activity, efisiensi, dan juga kehandalan sistem. Melalui audit ini, manajemen dapat memperoleh gambaran yang jelas terhadap sistem informasi yang telah diimplementasikan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah dirancang dan dijalankan dengan baik. Kemudian, ruang lingkup audit sistem informasi juga meliputi identifikasi sistem yang ada, pemahaman terhadap dukungan sistem informasi terhadap kebutuhan strategis dan operasional organisasi, analisis pentingnya data yang dihasilkan oleh sistem, serta identifikasi kesenjangan antara sistem dengan kebutuhan. Metodologi audit sistem informasi ini melibatkan berbagai teknik seperti survei, wawancara, observasi, dan juga review dokumentasi. Dengan penggunaan teknik audit berbantuan komputer atau CAAT untuk menganalisis data elektronik. Kemudian pada tahapan audit ini meliputi perencanaan, pemeriksaan lapangan, laporan, dan juga tindak lanjut. Perencanaan meliputi penetapan ruang lingkup dan tujuan audit. Pengorganisasian tim audit, pemahaman terhadap operasi bisnis klien, serta penyiapan program audit. Pada tahap pemeriksaan lapangan, dilakukan pengumpulan informasi melalui wawancara, kuesioner, atau survei ke lokasi penelitian. Tahap pelaporan melibatkan penyusunan laporan hasil audit yang mencerminkan kinerja saat ini dan analisis kesenjangan. Sedangkan tahap tindak lanjut berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Kemudian ada pelaksanaan audit sistem informasi. Pelaksanaan audit sistem informasi ini juga dapat dilihat oleh internal audit organisasi atau lembaga independen di luar organisasi. Auditor sistem informasi ini bertanggung jawab untuk memastikan penerapan kontrol yang diperlukan serta menyiapkan laporan audit yang berisi ruang lingkup audit, metodologi, temuan, ketidaksesuaian, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Untuk menjadi seorang auditor sistem informasi yang kompeten, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit, sistem manajemen, serta latar belakang IT atau IS,
dan bisnis. Prinsip seorang auditor sistem informasi meliputi perilaku etis, penyajian yang adil, perhatian profesional, kemandirian, dan juga pendekatan berbasis bukti. Kemudian ada dengan meningkatkannya tergantungan terhadap sistem informasi, peluang profesi auditor, sistem informasi semakin terbuka luas. Diperlukan auditor sistem informasi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk mengatasi berbagai permasalahan dan pengelolaan IT dalam sebuah organisasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryanza dengan NIM 2101801197. Standar audit sistem informasi merupakan landasan yang penting bagi para auditor dalam menjalankan tugas mereka dengan efektif dan konsisten. Ada beberapa standar audit SI yang diakui secara internasional, seperti yang dikeluarkan oleh ISAKA atau Information System Audit dan Control Association, dan IIA, The Institute of Internal Auditor. ISAKA mengeluarkan standar audit yang terkenal dengan IS Auditing Standard yang mencakup berbagai aspek audit SI mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan tindak lanjut. Dalam kerangka ISAKA, standar audit SI terdiri dari standar panduan dan prosedur. Standar yang ditetapkan oleh ISAKA harus diikuti oleh para auditor, sementara panduan memberikan bantuan tentang penerapan standar dalam penugasan audit tertentu. Prosedur memberikan contoh langkah-langkah yang dapat diikuti dalam penugasan audit. Namun auditor harus menggunakan pertimbangan profesional mereka dalam mengikuti panduan dan prosedur tersebut. Salah satu contoh standar audit SI yang dikeluarkan oleh ISAKA adalah IS Auditing Standard yang terdiri dari beberapa standar seperti Audit Charter, Independence, Professional Ethics and Standards, Professional Competence, Planning, Performance of Audit Work, Reporting, dan Follow-up Activity. Setiap standar ini memiliki peranan masing-masing dalam memastikan keberhasilan audit SI. Selain standar dari ISAKA, ada juga audit SI yang dikeluarkan oleh organisasi lain seperti standar audit sistem informasi atau IASII. Standar ini berlaku bagi anggota IASII yang melakukan audit SI. Standar ini mencakup berbagai aspek seperti penugasan audit, independensi, profesional, kompetensi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Standar audit SI ini memberikan panduan yang jelas bagi para auditor dalam menjalankan tugas mereka dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Dengan mengikuti standar ini, auditor dapat memastikan bahwa audit yang dilakukan memberikan hasil yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya, sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi yang diaudit. Nama saya Irfan Asyarban dengan NIM 187. Proses audit melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk memastikan keberhasilan dan keakuratan audit. Tahapan-tahapan ini mencakup rancangan pengumpulan bukti audit, evaluasi bukti audit, dan penyampaian hasil audit atau klarifikasi. Dalam tahap perencanaan audit, tujuan utama adalah menetapkan mengapa audit dilakukan, bagaimana cara melaksanakan audit, kapan audit akan dilaksanakan, dan siapa yang akan melakukan audit. Penting juga untuk menentukan lingkup audit agar kegiatan audit dapat difokuskan pada area yang memiliki risiko tertinggi seperti inherent, risiko pengambilan, dan risiko deteksi. Kemudian dalam tahap pengumpulan bukti audit, auditor melakukan beberapa aktivitas seperti observasi, review dokumen, diskusi dengan audit, pengisian kuesioner, pemeriksaan fisik, dan lainnya. Untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan, setelah itu dalam tahap evaluasi bukti audit, auditor menilai apakah bukti-bukti yang dikumpulkan mendukung kesimpulan audit atau tidak. Jika diperlukan, auditor dapat
merencanakan dan menjalankan prosedur tambahan untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Selanjutnya, dalam tahap penyampaian hasil audit atau klarifikasi, auditor mempersiapkan laporan tertulis yang berisi ringkasan penemuan hasil audit, rekomendasi audit, referensi bukti pendukung, dan tanggal remediasi. Laporan hasil audit disampaikan kepada manajemen, komite audit, dewan direksi, dan pihak lain yang terkait. Selain itu, auditor juga memastikan bahwa rekomendasi telah diimplementasikan. Proses audit dapat menggunakan pendekatan berdasarkan risiko untuk mengevaluasi pengendalian internal dengan langkah-langkah seperti penentuan ancaman atau risiko, identifikasi pengendali internal, evaluasi prosedur pengendalian, evaluasi dokumentasi, dan test of control. Dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko, auditor dapat menentukan skop audit dan memberikan rekomendasi kepada audit atau klien. Selain itu, dalam audit sistem informasi, tujuan utamanya adalah meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Audit SI memastikan adanya keamanan informasi, pengembangan program yang sesuai, modifikasi program yang diotorisasi, pemrosesan komputer yang akurat, dan keamanan data. Auditor menguruskan berbagai metode dari alat bantu audit seperti CAITT dan Webmetric Tool untuk memastikan keberhasilan dan keakurat audit. Dengan demikian, proses audit merupakan bagian integrasi dari upaya untuk memastikan keberlangsungan dan keandalan operasi suatu organisasi. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fakri, NIM 2101108. Konsep dasar audit sistem informasi mencakup pemahaman tentang sifat pemeriksaan yang meliputi definisi audit menurut Asosiasi Akuntansi Amerika. Audit membutuhkan pendekatan langkah per langkah dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat. Standar-standar audit internal seperti yang ditetapkan oleh Institute of Internal Auditors atau IIA memiliki tujuan untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Terdapat 5 standar lingkup audit IIA yang memberikan garis besar tanggung jawab auditor internal. Ada 3 jenis kegiatan audit internal yang biasanya dilakukan, yaitu audit keuangan, audit sistem informasi, dan audit operasional atau manajemen. Audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan akuntansi. Sementara audit sistem informasi meninjau pengendalian CA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, terbagi ke dalam 4 langkah: merencanakan audit, mengumpulkan bukti audit, mengevaluasi bukti audit, dan mengkomunikasikan hasil audit. Setiap langkah memiliki prosedur tersendiri, mulai dari merencanakan audit hingga mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak terkait. Saya Nurjannah dengan NIM 210180124. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pertemuan keempat yang sebelumnya telah teman saya paparkan mengenai tujuan audit sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi sendiri adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Para auditor harus memastikan perlengkapan keamanan terpenuhi dalam audit sistem informasi, seperti melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Pendekatan audit berdasarkan resiko memberikan pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi, seperti resiko dan penyingkapan yang terkait. Ada 4 tahap evaluasi pengendalian internal dalam pendekatan ini, yaitu menentukan ancaman yang dihadapi CIA, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan,
mengevaluasi prosedur pengendalian, dan mengevaluasi kelemahan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Ada beberapa kerangka audit untuk berbagai tujuan, seperti audit keamanan, audit pengembangan program, audit prosedur modifikasi program, audit pengendalian pemrosesan komputer, audit pengendalian data sumber, dan audit pengendalian file data. Setiap kerangka audit memiliki jenis kesalahan dan penipuan yang relevan, prosedur pengendalian yang sesuai, serta prosedur audit yang dapat untuk melaksanakan evaluasi. Software audit komputer seperti komputer audit software atau general audit software dapat membantu auditor dalam melaksanakan fungsi-fungsi audit seperti pemformatan ulang, manipulasi file, perhitungan, analisis data, dan pembuatan laporan. Audit operasional atas suatu CIA mencakup teknik dan prosedur yang hampir sama dengan audit sistem informasi dan keuangan, tetapi dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan operasional. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.